Saya kita mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu sepertinya nih narasumbernya. Bu Direktur, bisa kita mulai saja sekarang ya, Bu ya. Saya akan admit teman-teman media untuk masuk ke Zoom meeting kita. Silakan teman-teman sekaligus di live streaming YouTube-nya juga. Kita mulai ya Mas ya. Baik, kita akan mulai teman media kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat sejahtera bagi kita. Bapak Ibu narasumber dan juga rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan banggakan. Setiap tahunnya itu pada tanggal 8 Mei atau besok itu diperingati sebagai Hari Thalassemia Sedunia. Adapun tema global tahun 2024 adalah Empowering Lives, Embracing Progress, Equitable and Accessible Thalassemia Treatment for All. Dan tema nasionalnya ini adalah memberdayakan hidup, mendorong kemajuan, pengobatan thalassemia yang adil dan aksesibel untuk semuanya. Dengan tema tersebut, tentunya diinginkan ada disampaikan pesan akan pentingnya pemberdayaan individu yang terkena dampak thalassemia melalui kemajuan pengobatan dan juga penekanan tentang pentingnya kesadaran dan advokasi yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan perbaikan berarti pada kehidupan setiap insan yang terkena dampak penyakit genetik ini. Nah, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang akan menyampaikan berbagai informasi kepada kita semua, khususnya teman-teman media, seputar upaya penanganan thalassemia di Indonesia. Yang pertama ada Dr. Eva Susanti, SKPMK, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Dr. Tenichi Nasari, SPAK, ini MPH, perwakilan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Betul begitu ya, Dr. Teni ya. Lalu yang ketiga ada Dr. Siti Utami Sri Wulandari, ini seorang PNS di Bekasi dan juga seorang penyintas thalassemia. Itu setelah nanti penyampaian materi dari para narasumber kita ini akan dibuka sesi tanya jawab dengan rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan sebagai informasi, media siang hari ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan waktu kepada Ibu Eva yang akan menyampaikan materi tentang upaya pemerintah dalam penanganan thalassemia. Pada Ibu Dr. Eva disilakan. Terima kasih Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Ketua UKK Hematologi Onkologi PP IDAI, kemudian Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, serta rekan-rekan jurnalis peserta media briefing pada peringatan Hari Thalassemia Sedunia 2024 ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini dapat mengikuti acara media briefing secara virtual dalam rangka memperingati Hari Thalassemia Sedunia tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 8 Mei, yang pada tahun ini mengangkat tema Empowering Life, Embracing Progress, Equitable and Accessible Thalassemia Treatment for All. Rekan-rekan media dan hadirin yang saya hormati, thalassemia merupakan satu penyakit kelainan darah yang bersifat genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anak dan keturunannya. Penyakit ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein berbentuk hemoglobin utama manusia, sehingga sel darah merah itu mudah pecah dan umur sel darah merah sangat pendek. Berdasarkan dari data global, 7-8% populasi dunia merupakan pembawa sifat thalassemia. Setiap tahunnya sekitar 300.000 sampai 500.000 bayi dilahirkan dengan thalassemia mayor, dan 80% dari kondisi ini terjadi di negara berkembang dan negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah atau low and middle income countries, termasuk Indonesia. Indonesia terletak di sepanjang sabuk thalassemia, di mana 3-10% populasi Indonesia merupakan pembawa sifat thalassemia beta atau beta thalassemia,
2,6 sampai 11% merupakan pembawa sifat talasemia alfa atau alfa talasemia. Dan diestimasikan sekitar 2.500 bayi terlahir dengan talasemia beta mayor setiap tahunnya di Indonesia. Perawatan talasemia di Indonesia memiliki berbagai tantangan. Saat ini perawatan suportif untuk talasemia seperti transfusi darah dan terapi kelasi besi tersedia. Namun sistem hemopigilance di beberapa kota yang kurang baik meningkatkan risiko infeksi yang ditularkan melalui transfusi dan reaksi transfusi. Selain itu, ketidakpatuhan pasien terhadap terapi kelasi besi dan mempertahankan kadar hemoglobin pretransfusi di atas 9 gram per dl ini masih menjadi masalah utama di Indonesia. Sementara beban pembiayaan perawatan talasemia merupakan nomor 5 terbesar dari urutan penyakit katastrofik pada BPJS Kesehatan. Selain beban ekonomi dan fisik, penyakit ini juga berpengaruh terhadap psikososial penyandangnya. Tidak jarang perubahan fisik pada penyandang juga menjadi ejekan di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari. Sehingga kita penting untuk bisa meminimalisir hal tersebut. Sampai saat ini, talasemia belum bisa disembuhkan, namun dapat dicegah dengan cara mengidentifikasi pembawa sifat atau karir dan menghindari pernikahan antara sesama pembawa sifat yang dapat diketahui melalui upaya deteksi dini terhadap populasi tertentu. Deteksi dini pembawa sifat talasemia ini cukup dilakukan sekali seumur hidup. Saat ini Kementerian Kesehatan telah memasukkan deteksi pembawa sifat talasemia pada keluarga sekandung penyandang talasemia secara data bahwa pembawa sifat pada keluarga sekandung penyandang ini adalah sekitar 50%. Jika kita bisa mengidentifikasi dan mengedukasi para pembawa sifat agar tidak menikah dengan sesama pembawa sifat, sehingga kita dapat mencegah kelahiran bayi talasemia mayor pada setidaknya kemungkinan pernikahan 50% pembawa sifat ini. Pada tahun 2023 lalu, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan uji coba pelaksanaan screening pembawa sifat pada anak sekolah di 21 sekolah di DKI Jakarta dan ditemukan sekitar 5,6% anak sekolah yang di screening tersebut merupakan pembawa sifat talasemia. Rekan-rekan media dan hadirin yang saya hormati, Hari Talasemia Internasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 8 Mei merupakan kesempatan cemerlang untuk bisa membantu orang yang hidup dengan talasemia supaya lebih sehat, lebih lama, lebih produktif dengan memberdayakan mereka melalui berbagai pengetahuan, pertukaran informasi, kegiatan kesadaran yang ditargetkan dan edukasi talasemia yang berkualitas. Dengan mengusung tema Empowering Life, Embracing Progress, Equitable and Accessible Thalassemia Treatment for All, mari kita bersama-sama berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing untuk bisa menyampaikan pesan pemberdayaan individu yang terkena dampak thalassemia melalui kemajuan dalam pilihan pengobatan, sambil menekankan perlunya upaya kesadaran dan advokasi yang berkelanjutan dan kolektif untuk bisa menghasilkan perbaikan yang berarti pada kehidupan setiap orang yang terkena dampak kondisi genetik ini. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, saya harapkan momentum peringatan talasemia ini dapat meningkatkan komitmen kita bersama untuk secara sinergis dan kolaboratif turut berperan dalam upaya penanggulangan talasemia di Indonesia. Dan semoga acara media briefing ini menjadi sarana diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat. Saya mengharapkan rekan-rekan media bisa menyampaikan terutama pada keluarga yang memang menderita talasemia untuk melakukan pemeriksaan ya, deteksi dini, dan memang melakukan pengobatan sesuai dengan yang kita upayakan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan media pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan media briefing dalam rangka peringatan Hari Talasemia tahun 2024 ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur PDPTN, Ibu Dr. Eva. Beberapa poin tadi yang sempat saya catat adalah bahwa ini sebetulnya adalah sebuah penyakit yang bersifat genetik. Ya, tadi ada beberapa data global dan nasional disampaikan Ibu Direktur.
Kemudian juga poinnya adalah ini memang belum bisa disembuhkan, akan tetapi ini dapat dicegah ya, dapat dicegah dengan deteksi dini sekali seumur hidup, begitu ya. Sehingga tadi Ibu Direktur tekankan betul bahwa yuk kita tingkatkan komitmen bersama, bersinergis pemerintah, semua pihak termasuk media untuk bersama-sama kita menanggulangi thalassemia di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Eva. Kita lanjut ke pembicara kedua, ada Dr. Teni yang akan membawakan materi seputar screening thalassemia pada anak. Silakan Dr. Teni. Terima kasih. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau share screen dulu ya Pak. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Selamat pagi Bu Direktur, Bu Eva, Susanti, Direktur P2TM, dan para rekan dan media serta Bapak Ibu sekalian dari Kementerian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami mengenai, saya akan lebih banyak bicara mungkin mengenai apa itu thalassemia dan juga bagaimana screening yang dimaksud oleh Bu Eva tadi ya. Ya, saya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, memang karena thalassemia itu mulai terdeteksinya dari usia anak-anak, sehingga lebih banyak mungkin dokter anak yang memang harus lebih mengenal mengenai thalassemia. Jadi tema Hari Thalassemia pada tahun ini tadi sudah disampaikan bahwa itu yaitu Empowering Lives, Embracing Progress, Equitable and Accessible Thalassemia Treatment for All. Jadi di sini bahwa semua penyandang thalassemia itu harus bisa mendapatkan terapi dan mereka bisa mengakses dari kemajuan pengobatan ya untuk semua terapi thalassemia ini untuk semua anak-anak yang ataupun pasien yang sudah dewasa ya, untuk bisa memperpanjang hidupnya dan juga untuk bisa lebih meningkatkan produktivitasnya. Jadi thalassemia itu adalah suatu penyakit kelainan darah yang tadi diturunkan dari kedua orang tuanya ya kepada anak-anaknya dan keturunannya. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, di sini adalah diturunkannya dengan hukum Mendel, Mendel ya, MENDL, dengan skema penurunannya adalah dia autosomal ya, resesif. Jadi artinya bila ada satu anak yang sakit itu berarti berasal dari kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu. Gitu, ya. Bagaimana gejalanya? Yaitu tentu anak merasa pusing karena darahnya rendah, mungkin anak terlihat bisa pucat, bisa terlihat kuning, ya. Kemudian ada perubahan muka, sengaja saya sampaikan bentuk mukanya seperti ini yang sangat tipikal sekali, jadi namanya fasia skuli. Gambaran fasia skuli ini bila anak lahir, misalnya saya sampaikan bahwa ini karakteristik untuk thalassemia, yaitu dia lahir di Indonesia mukanya seperti ini, tapi walaupun dia turunan dari Italia ataupun dari mungkin daerah India, Thailand gitu, mukanya juga tetap sama, namanya fasia skuli ya. Kemudian karena HB-nya rendah tadi, darahnya rendah, HB yang rendah berbeda dengan tensi yang rendah. Sering disampaikan, dok darahnya rendah tetapi disampaikan tensinya gitu. Yang kalau disampaikan bahwa darah yang rendah, maksudnya di thalassemia adalah HB-nya yang rendah, yaitu hemoglobinnya rendah yang kadarnya berkisar dari mungkin harusnya sih tidak 0 ya, artinya 0 hingga 12, 13, 14 gitu ya. Nah, kemudian karena seringnya pucat, mungkin ada gangguan pertumbuhan, buang air kecilnya terlihat gelap, dan mungkin anak sering sakit. Bila HB-nya sangat rendah sekali, mungkin anak juga bisa mengalami sesak napas. Ya. Berapa jumlah pasien tadi sudah disampaikan? Catatan kami hingga tahun 2023 kemarin itu sudah mencapai sekitar 11.000. Ya.
Yang terbanyak mungkin ada di Jawa Barat ya, yaitu sekitar hampir 40%. Dan memang dari 500 juta populasi Indonesia terprediksi 500 hingga 600 bayi memang per tahunnya, malah dahulu Prof. Lia itu memprediksi mungkin sekitar 2.500 yang memang thalassemia mayor. Tetapi hal ini mungkin terjadi karena rendahnya pencatatan kita ataupun kesulitan mendeteksi penyakit thalassemia tersebut. Ya. Apa itu terapinya? Yaitu yang pasti karena dia kekurangan sel darah merah, yang tadi sel darah merahnya mudah pecah, sehingga pasien memerlukan, anak-anak ini memerlukan transfusi darah rutin, dan ada khusus obat kelasi besi yang harus dikonsumsi tiap hari, dan tentunya obat-obatan dan transfusi ini harus didapatkan pada saat kontrol ke suatu rumah sakit. Sehingga diprediksi biaya mencapai 400 hingga 500 juta per tahunnya. Nah, tetapi alhamdulillah thalassemia ini bisa dideteksi secara dini dan bisa kalau kita hitung-hitung lagi biaya pengobatan satu pasien itu bisa dilakukan untuk screening 1.000 orang. Ya. Nah, screeningnya yaitu pada kelompok anak sekolah ya, yang tadi sudah disampaikan contohnya di daerah Jakarta ya. Biasanya pada anak yang dengan pucat yang sedang atau berat dan mungkin pasangan yang pranikah. Di Jakarta bukan pernah ya, waktu itu tahun 2017 setiap calon pengantin wajib mendapatkan konseling dan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan sertifikat layak kawin. Nah, apa yang dilakukan yaitu dengan melakukan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan darah. Bagaimana screeningnya? Yaitu kita datang ke fasilitas kesehatan dan kemudian kita periksa darah tepinya dan analisa HB sebenarnya gitu ya. Nah, jadi karena ini kelainan darah tentu harus darah yang kita periksa. Nah, darahnya itu biasanya kita lihat kadar HB-nya, jadi bukan tekanan darah ya Bapak Ibu, tetapi ini kadar HB, hemoglobin, kemudian bagaimana ukuran sel darah merahnya, harusnya kadarnya normal, tetapi misalnya didapatkan ukurannya kecil ataupun kadar HB-nya rendah, nah ini harus dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit yang agak besar untuk pemeriksaan analisa HB. Salah satu yang penting adalah gambaran darah tepi. Jadi bila thalassemia, misal seorang dokter mendiagnosis tadi ya Bu Eva sudah menyampaikan, misalnya ada thalassemia mayor. Thalassemia mayor itu adalah thalassemia yang membutuhkan transfusi setiap seumur hidupnya. Tapi kalau minor itu pembawa sifat. Itu sama sekali tidak bergejala. Tetapi dia bisa menurunkan gen thalassemia ini ke anaknya, misalnya gitu ya. Mungkin HB juga bisa dikadang sedikit normal, tetapi hampir secara kasat mata bisa dikatakan normal, mirip seperti orang normal saja. Apa itu dampak dari thalassemia? Tentu bisa dari medisnya, yaitu bisa gagal jantung, ada penyakit hati, tulang yang menipis ya, dan juga tentu karena seringnya kontrol ke rumah sakit hingga lapangan kerja terbatas, mungkin ada beban biaya, dan tentu ada beban psikologis. Sehingga mereka sangat memerlukan dukungan keluarga serta teman. Nanti didengarkan bagaimana para penyintas ini mengatasi hal-hal tersebut dari pembicara berikutnya ya. Sebagai kesimpulan bahwa thalassemia itu bukan penyakit menular tetapi memang diturunkan, dan thalassemia minor itu tidak bergejala tapi bisa dideteksi dari pemeriksaan laboratorium yaitu screening. Yang disebut thalassemia mayor adalah semua pasien thalassemia yang memerlukan transfusi darah rutin dan pengobatan seumur hidupnya. Ini memerlukan biaya mahal. Ya, thalassemia itu memang belum dapat disembuhkan ya, karena sekarang sudah ada layanan transplantasi untuk bisa mengurangi gejala dari thalassemia itu, sehingga karena tanda kutip belum dapat disembuhkan karena biaya yang sangat mahal tadi, tetapi penyakit ini bisa dicegah dengan screening thalassemia. Sehingga pesan dari kami adalah jangan lupa lakukan screening thalassemia, terutama
pada mereka yang memiliki keluarga dengan talasemia dan mari bersama-sama kita putus rantai penurunan talasemia ini. Jadi pemerintah sudah memberikan eh, peluang untuk membantu kita untuk men-screening talasemia ini melalui peraturan Menkes di samping ini dan mari bersama-sama kita stop talasemia, tes dirimu, keluargamu dan calon pasanganmu sekarang. Hingga jangan menyesal. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Teni. Poinnya soal tadi tentang gejala, kemudian dampak-dampak dari thalassemia ya, Dokter Teni ya, dan juga di akhir tadi disampaikan bahwa ini sekali lagi kan bukan penyakit menular, tapi di sebuah penyakit genetik diturunkan dari orang tua ke anaknya, dan juga perlu diketahui bahwa sebenarnya untuk thalassemia mayor ini biayanya sangat tinggi karena harus rutin transfusi darah begitu ya, dan ini lagi-lagi ditekankan bahwa memang belum bisa disembuhkan, tapi yang juga harus diketahui publik adalah dapat dicegah dengan melakukan screening atau deteksi dini begitu ya, sehingga Ketenya juga mengajak yuk kita stop thalassemia ini dengan melakukan pencegahan sejak dini. Baik, terakhir kita akan menyimak kisah dari seorang dokter juga yang juga sebagai penyintas thalassemia akan menceritakan bagaimana menghadapi thalassemia. Ada Dokter Siti Utami, disilakan Dokter Siti Utami. Bentar, saya share screen dulu ya. Oke, sudah. Hmm, nggak bisa ya? Sorry, Pak, bisa di-share dari situ saja. Ini nggak bisa dikirim dari sini. Ya, baik, coba tolong dibantu tim Rokom, Mas Fani, Mas Dodi, untuk share screen. Oke, sorry ya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur P2 PTM, Menkes, yang tersayang Dokter Teni dan teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Siti Utami Sri Wulandari, biasa dipanggil di Rumah Sakit Nuning, seorang penyintas talasemi yang juga kebetulan seorang dokter. Saat ini umur saya 40 tahun, berarti sudah hampir 40 tahun saya sebagai penyintas talasemi, karena saya didiagnosa ketika saya umur 4 bulan. Untuk selanjutnya saya akan ceritakan sedikit gimana saya bisa berdamai dengan talasemi ini, sampai akhirnya saya sekarang bisa jadi seorang dokter. Oke, slide. Oke. Pertama-tama untuk dealing atau berdamai tentu kita harus tahu dulu sedikit tentang talasemi bagi kami ya, bagi para penyintas. Bagi kami talasemi itu adalah kelainan darah bawaan yang ditandai kurangnya Hb sehingga penderitanya membutuhkan transfusi darah berulang. Ini foto kami di ruang transfusi di RSCM dengan mama kami Prof. Pustika Amalia. Ini teman-teman kami sesama penyintas, ya beberapa sudah ada yang berpulang, tapi memang kelihatan ya kita happy di sini ya. Oke, slide. Oke, slide yang kedua. Oke, untuk dealing pertama-tama pasti karena saya terdiagnosa di usia sangat muda ya, umur 4 bulan, peran orang tua yang pertama-tama sebagai garda terdepan waktu itu ya, saya waktu itu umur 4 bulan, orang tua saya anak pertama, orang tua belum pernah mendengar apa itu talasemi. Ketika pertama terdiagnosa, pasti ibu saya ketika itu frustasi, depresi, tidak mau bertemu dengan orang, sempat tidak mau bekerja, sedih lah pokoknya waktu itu, belum menerima juga. Kemudian mereka dirujuk
untuk ke RSCM. Di RSCM bertemu dengan orang tua yang anaknya sama-sama mempunyai talasemi, sedikit-sedikit semangat mereka ada. Akhirnya mulai mengerti, mulai memahami, oh ya anak ini waktu itu hanya butuh transfusi saja dulu. Transfusi darah dulu. Aksesnya pun kan masih waktu itu transfusi darahnya pun masih ngantri. Untungnya waktu itu karena memang ayah saya bekerja di salah satu BUMN, maka kerja di PLN, maka kami mendapatkan penjaminan penuh. Tapi tetap walaupun itu kan tetap aja susah diterima ya. Akhirnya pelan-pelan berobat rutin karena dulu saya tinggal di Tasikmalaya sudah mulai rutinitas untuk transfusi tiap bulan dari Tasik ke Jakarta naik bis. Setiap bulan secara teratur sebulan sekali ibu saya membawa saya ke RSCM. Tentu itu tidak mudah, terlebih lagi ketika diputuskan bahwa saya mulai harus menerima kelasi besi. Kelasi besi saat itu bukan kelasi besi sekarang yang bisa diminum glek langsung ya. Kita dulu disuntik secara di perut selama 10 sampai 12 jam. Tentu susah untuk memberi pengertian anak umur 3 tahun seperti yang dipoto ini, sekitar 3 tahun umur saya untuk menerima dan mau disuntik kelasi besi pada saat itu. Tapi orang tua saya selalu menekankan, selalu menyisipi setiap kata-katanya bahwa saya lebih beruntung. Banyak orang yang jauh sakitnya lebih parah daripada saya. Saya cuma harus disuntik 2 hari sekali, hanya harus di-charge. Kamu harus bersyukur. Itu terus yang diucapkan oleh orang tua saya sampai dan untuk menjaga semangat pun namanya anak-anak kadang ngambek lah, kadang nggak mau. Orang tua saya mengiming-imingi lah dengan jajan, beli mainan, atau pokoknya di sini juga terlihat kayak saya lagi memegang mainan ya. Jadi saya menjalani transfusi itu dengan sukacita. Itu. Yang kedua, disiplin. Oke, slide. Oke, ini orang tua saya ya. Mereka sekarang sudah masuk masa pensiun. Pertama tadi orang tua itu, menurut saya yang orang tua saya sangat sukses, yang belum tentu saya bisa lakukan adalah sangat sukses menanamkan rasa percaya diri itu kepada anaknya. Membuat saya tidak minder, membuat saya menjadi pede bahwa saya bisa, pasti saya bisa sama. Dan mereka tidak pernah membedakan saya dengan saudara saya yang lain. Maksudnya saya tidak pernah dianggap orang sakit. Sehingga ketika saya pengen ini, pengen saya mau jalan-jalan dengan teman, atau bahkan ketika saya mau masuk kedokteran, mereka mendukung. Jadi mereka mensupport sekali. Jadi yang mereka lakukan adalah oke, kedokteran capek, nanti kamu boleh dia kuliah tapi diantar jemput, atau nanti mama akan tengok kalau ketika saya koas di Karawang, mama akan tengok seminggu sekali. Jadi saya tidak merasa berbeda dari orang lain karena orang tua saya pun tidak pernah menganggap saya sakit gitu. Oke, slide. Yang kedua, disiplin. Nah, ini memang agak susah, disiplin dan konsisten ini pasti bosan, transfusi pastilah, 40 tahun pasti ada jenuhnya. Tapi, terutama ketika saya kuliah kedokteran. Jadi ketika kuliah kedokteran, tahu, kedokteran itu kan padat dengan kuliah, praktikum, belum lagi ujiannya lama. Saya harus pintar-pintar membagi waktu dan tahu diri. Kuncinya sih sebenarnya tahu diri. Tidak main-main ketika pulang kuliah, ya saya boleh ke mall sebentar, tapi kemudian tidak pulang malam, tidak membuat sesuatu yang kondisi saya nanti drop, akhirnya saya tidak bisa kuliah. Ketika akan ujian, saya transfusi darah dulu. Waktu itu karena memang kuliah saya sampai sore, sampai malam, saya transfusi darah selama kuliah kedokteran itu malam. Jadi tidak mengganggu kuliah saya, sehingga alhamdulillah saya bisa mendapat gelar dokter. Kemudian disiplin yang selanjutnya tuh agak berat nih, menjalankan pemeriksa darah sebelum menikah. Jadi memang
agak maju mundur ketika kami akan menikah, saya akan menikah untuk bicara kepada pasangan. Pasangan tentu tidak mau dengan kenyataan bahwa nanti kalau kamu hasilnya ada pembawa sifat atau ada apa terkait talasemi, kita putus ya gitu. Itu maju mundur. Kemudian memang calon suami saya, tapi akhirnya diperiksa dan alhamdulillah suami saya kondisinya sehat, akhirnya saya bisa menikah dan sudah 17 tahun menikah sampai saat ini. Jadi ini fotonya yang satu menurut saya perjuangan saya, yang satu lagi menurut saya itu adalah hasil yang paling baik yang bisa saya dapatkan, yaitu saya punya anak laki-laki yang sehat gitu. Oke, slide. Kemudian yang ketiga, dukungan dari keluarga, tenaga medis di RSCM, dan partner kerja. Saya merasa saya beruntung dikelilingi oleh orang-orang baik. Saya dapat suami yang sangat mengerti, keluarga suami yang sangat mengerti bahwa satu istri dan menantunya tidak sama seperti orang lain. Dan suami sangat mendukung, entah itu mendukung mengantarkan, membiayai juga kalau ada hal-hal yang tidak tertanggung BPJS, kemudian mengerti bahwa istrinya tidak seperti istri-istri yang lain yang full tenaga, bisa ada kondisi dropnya, capeknya. Saya merasa sangat bersyukur. Kemudian yang kedua, anak kalau anak tuh lebih ke penyemangat ya, bukan dukungan, karena saya ngerasa goal saya jangka panjang adalah sekarang membersamai putra saya selama mungkin, sesehat mungkin sampai putra saya bisa hidup mandiri. Jadi itu goal saya dan sampai saat ini semangat saya ada dan berobat ada di RSCM sampai saat ini. Kemudian yang kedua, dukungan dari dokter-dokter baik hati di RSCM. 40 tahun sudah saya berobat di RSCM, bertemu dengan Prof. Iskandar almarhum, Prof. Jayadiman almarhum, Dokter Pustika Amalia, Dokter Teni, di mana saya bisa sharing segala macam, tidak hanya masalah pengobatan, masalah pendidikan, mereka sangat support dulu ketika saya di kedokteran, kemudian dan masalah pribadi pun kami bisa curhat pada beliau. Pokoknya saya cinta banget deh sama dokter-dokter di RSCM yang luar biasa. Kemudian yang dukungan dari partner kerja yang ketiga, karena ini yang saya butuhkan sekarang, karena untuk datang ke RSCM, meninggalkan pekerjaan sehari 2 hari, kalau memang partner kerjanya tidak mendukung, saya bingung juga gitu. Setelah berbagai macam pindah dari satu puskes ke puskes lain, akhirnya saya menemukan sekarang keluarga baru di Poliklinik Pegawai di Pemda Bekasi yang menerima dan memaklumi bahwa saya butuh transfusi. Tapi selain itu, setelah transfusi saya insya Allah bisa bekerja normal seperti orang-orang sehat pada umumnya. Saya cuma butuh sehari 2 hari untuk transfusi gitu. Tidak berarti saya ada excuse untuk tidak bekerja, asalkan saya transfusi dan minum obat. Oke, slide. Nah, yang terakhir bersyukur. Memang ini juga sedikit ajaran dari orang tua saya yang ini ya, bahwa apapun kondisinya kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan meningkatkan nikmat kita, menambah nikmat kita. Salah satunya sebelah kanan ini hal yang paling saya syukuri, saya punya suami dan anak yang sehat dan baik hati. Oke, slide. Oke, ini ketika saya COVID ya, saya tetap pelayanan COVID, melayani antigen, melayani pasien-pasien yang dengan positif COVID, insya Allah, sehingga saya tetap produktif. Saya punya seorang anak laki-laki yang sehat, menjalani pendidikan kedokteran dengan berbagai kendala tadi yang ada, yang lelah, capek, jaga malam, menjalani pekerjaan sebagai PNS di Kabupaten Bekasi. Intinya sih kita tuh harus disiplin dan konsisten. Karena dengan pengobatan yang disiplin, kreasi besi yang disiplin dan konsisten, maka insya Allah secara fisik kita tidak akan berbeda dengan orang-orang sehat pada umumnya. Sehingga itu membuat kita menjadi tidak minder. Mungkin banyak anak-anak talasemi yang minder karena memang secara fisik sudah berbeda. Padahal itu adalah suatu proses dari mereka kecil untuk rutin menjalankan kelasi besi, maka kondisi fisik yang berbeda itu insya Allah tidak akan terjadi. Dan kehidupan pun akan berjalan hampir sama seperti orang sehat pada umumnya.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuning. Tadi beliau bercerita tentang bagaimana melawan kejenuhan selama pengobatan begitu ya, dan proses pengobatan sampai dengan saat ini tuh eh, banyak dukungan ya, peran dari orang tua, lingkungan, keluarga, suami, rekan kerja, dokter yang merawat juga begitu ya. Kemudian juga pentingnya menjaga disiplin ya, menjaga diri terutama saat menjalani pendidikan pengobatan sampai dengan tadi berhasil menikah dan memiliki anak. Dan dokter Nuning ini berhasil juga membuktikan masih bisa produktif sebagai dokter dan juga sebagai PNS. Ini sangat menginspirasi kita semua ya. Baik, sudah 3 pembicara. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan wartawan diberikan waktu untuk bertanya, untuk mengklarifikasi, untuk memberikan informasi dan disampaikan. Bisa menggunakan kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Silakan teman-teman wartawan. Gimana teman-teman wartawan? Ada yang bertanya? Mungkin saya ini dulu barangkali bisa diceritakan dokter. Nah, ini sebenarnya bagaimana kalau seseorang yang masyarakat awam begitu yang ingin tahu apakah dia memang berpotensi punya sifat menurunkan begitu ya secara genetik, gimana proses mereka untuk ke pelayanan kesehatan seperti apa dokter Teni? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya sangat baik, betul. Jadi pada prinsipnya adalah kita bisa saja datang untuk menyatakan bahwa kita untuk men-screening thalassemia. Atau bisa juga kita datang karena ada keluhan pucat. Kemana datangnya? Bisa ke puskesmas terdekat dulu. Jadi harusnya di puskesmas akan diperiksa darah yang lebih lengkap. Jadi termasuk gambaran darah tepi di situ. Dan kalau memang dokter tersebut mencurigai adanya kemungkinan eh, thalassemia yang mungkin minor gitu ya, karena tidak ada gejala misalnya, nah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan analisa HB. Tapi memang analisa HB ini tidak bisa dilakukan di puskesmas, itu harus di rumah sakit yang agak besar. Jadi namanya kita melakukan rujukan ke atas gitu ya. Tapi alhamdulillahnya pemeriksaan ini kalau nggak salah semua sudah ditanggung ya Bu Eva ya, atau Bu Silvi ini di sini ada. Jadi yang jelas kalau gambaran darah tepi, pemeriksaan darah dan gambaran darah tepi harusnya sih sudah di cover oleh BPJS. Tapi memang mungkin analisa HB, tapi saya dengar juga katanya sudah mulai ditanggung juga gitu. Jadi kita bisa saja datang ke puskesmas dengan menyatakan bahwa kita ingin screening thalassemia. Gitu. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau memang dia thalassemia minor, artinya pembawa sifat, itu sama sekali tidak bergejala. Terkadang pucat sedikit aja kita merasa, oh ini cuma kurang ini ya, kurang apa masuk angin gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi sangat-sangat eh, mungkin dianggap hal yang biasa, tetapi biasanya kalau ada keluhan pucat, nah baru deh itu lebih mengarahkan mungkin ya. Begitu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih dokter Teni. Gimana teman-teman wartawan? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak barangkali mungkin dokter, oh ada satu ya. Saya bacakan dulu karena ini nanti juga live di YouTube dari Saudara Yohanes Rita, VOA Indonesia. Apa yang menyebabkan prevalensi thalassemia tertinggi terjadi di Jawa Barat? Ini mungkin Dokter Eva, Ibu Direktur bisa menjelaskan. Kemudian juga dari Saudara Devandra, selamat siang, bertanya tentang seberapa fatal thalassemia ini ke keturunan. Kemudian karena tadi diceritakan banyak yang gagal menikah karena sama-sama membawa thalassemia, lalu apakah jika anak mengidap thalassemia mayor, perjuangannya hanya transfusi darah seumur hidup atau ada hal lain upaya pengobatannya? Mungkin Dokter Eva sama Dokter Teni bisa menyampaikan. Nanti Dokter Siti atau Mbak Nuning bisa juga ceritakan soal
proses ini. Silakan Bu Eva. Bu Eva masih di mute. Atau mungkin Dokter Tendi dulu bisa menjelaskan tentang pertanyaan dari Detikcom tadi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kayaknya sih Bapak ya, Devandra. Jadi, bagaimana mengenai fatalitas dulu ya. Fatalnya ini, kalau tadi ada saya sampaikan di slide ya, bahwa pertama adalah rendahnya kadar hemoglobin atau kadar darahnya. Bisa sangat-sangat rendah sehingga menyebabkan gangguan dari eh, ke jantung. Jadi anak bisa datang dengan keluhan sesak napas misalnya, ya. Nah, itu bisa hingga menimbulkan kematian, ya. Tetapi misalnya kalau eh, dia bisa kita berusaha, kita sangat berusaha untuk tidak terjadi demikian, sehingga kita selalu mengedukasi para eh, penyintas ini dengan mengingatkan untuk kontrol ada jangka waktunya gitu ya. Rata 2-3 minggu sekali. Tujuannya apa? Supaya mempermudah, satu, mengganggu jantung seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Bisa juga darah, beberapa mungkin di tempat lain terkadang kita kesulitan dapat darah. Jadi sebenarnya dia HB-nya nggak begitu rendah, tetapi karena kesulitan mendapatkan darah, jadi HB-nya rendah juga, gitu. HB rendah itu sangat tidak boleh karena itu akan membuat tubuh tidak bisa uh, bertahan gitu ya. Karena prinsipnya adalah karena oksigen atau udara kita untuk bisa hidup itu dibawa oleh darah. Bisa bayangkan kalau darahnya kurang atau tidak ada, gitu, ya. Kemudian, seperti tadi saya sampaikan bahwa pembawa sifat atau yang kita sebut thalassemia minor, yang tadi banyaknya itu sudah disampaikan oleh Bu Eva, yaitu uh, mereka kan sama-sama tidak memiliki gejala, sehingga setelah kita beritahu, oke, kamu adalah pembawa sifat dan kamu juga pembawa sifat, sehingga kita kembalikan sebenarnya kepada pasangan tersebut, ya. Nah, sekarang pasangan tersebut misalnya dengan mempertimbangkan satu dan lain hal, misalnya bisa saja tidak jadi menikah karena dengan mempertimbangkan tadi gejala yang sudah disampaikan, tapi bisa juga dia tetap menikah, gitu ya. Nah, sehingga kalau menikah bagaimana dong? Nah, kesimpulannya bisa punya anak yang thalassemia yang kemungkinannya 1:4, yang kita tidak bisa memilih kan kalau dia uh, terjadinya kehamilan itu secara alamiah gitu ya. Tetap kejadiannya 1:4. Jadi bisa bayangkan, bisa anak pertama sakit, anak kedua sakit gitu. Atau tiga-tiganya sakit, bisa. Kayak gitu kan. Dengan penyebab bukan cuma sekedar uang mungkin di cover oleh BPJS, tetapi ongkos datang kan nggak di cover BPJS, itu juga memberatkan, ya. Nah, kalau udah seperti itu akhirnya terkadang ada yang akhirnya tidak mau menikah, mereka gagal menikah, atau memang menikah tetapi dengan berbagai konsekuensi. Nah, di Indonesia kami juga bisa melakukan prenatal diagnosis namanya, yaitu pada saat kehamilan masih dini, 10-12 minggu, kita periksa anaknya apakah menderita thalassemia atau bukan. Tetapi masalahnya pada saat usia 10-12 minggu, para ibu-ibu biasanya udah sayang dengan janinnya, gitu kan? Dan kita juga susah untuk melakukan tata laksana selanjutnya, gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan pada tata laksana di Indonesia. Nah, sekarang bila anak yang tersebut menderita thalassemia, ya, tadi yang kami contohkan adalah di sini ada Dokter Nuning, ya. Alhamdulillah Dokter Nuning ini rajin kontrol, minum obatnya bagus gitu ya, sehingga alhamdulillah menjadi dokter yang berhasil. Jadi artinya thalassemia itu tidak selalu akhirnya nggak jadi apa-apa. Banyak pasien thalassemia sekarang yang survivor ini, penyintas ini yang sekarang mempunyai seorang sarjana, pekerjaannya baik gitu ya. Jadi tidak bisa dibedakan dengan anak ataupun orang lainnya. Nah, prinsipnya sekarang apakah tadi tata laksananya bisa mendapatkan transfusi tadi ya, ataupun kelasi besi.
Nah, tadi ada yang pengobatan lain yang saya sudah tadi singgung adalah namanya transplantasi sumsum tulang. Saat ini baru bisa dilakukan di Rumah Sakit Suci. Eh, tetapi persoalannya belum di cover BPJS dan kedua biayanya sangat mahal. Tapi apakah itu bisa menghentikan? Dia tidak membutuhkan transfusi lagi, tetapi genetiknya masih sama. Jadi hanya artinya talasemia ini eh, membuat dia tidak tergantung transfusi lagi. Mungkin itu dulu biar nanti ada pertanyaan lagi gitu ya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Dokter Dani. Ibu Direktur sudah memonitor kami. Bisa menjawab pertanyaan terkait prevalensi talasemia yang tinggi di Jawa Barat, Bu Eva. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi kami dengan Bu Direktur. Kita bisa menjawab ke pertanyaan berikutnya ya, Ibu-ibu narasumber. Dari Saudara Aulia, medcom.id. Apakah ada makanan atau minuman khusus yang perlu dihindari ketika mengalami talasemia? Atau gaya hidup apa yang perlu dihindari ketika mengalami talasemia? Ya, mungkin Dokter Teni bisa sampaikan dan mungkin nanti bisa cerita juga Dokter Nuning nih, Mbak Nuning bisa cerita juga kesehariannya seperti apa sih untuk eh, apa namanya mengontrol makanan dan minuman seperti ini gitu. Silakan Baik, Dokter Teni. terima kasih atas pertanyaannya. Eh, jadi pada saat didiagnosis sebagai talasemia, eh, kita selalu mengingatkan untuk menghindari makanan ataupun harusnya sih minuman sedikit ya, tetapi artinya makanan yang mengandung zat besi tinggi. Contohnya hati, hati sapi, hati ayam gitu, itu nggak boleh. Kemudian yang dengan vitamin C dosis tinggi. Misalnya kalau di buku guideline-nya internasional disebutkan misalnya kismis. Kismis itu vitamin C-nya tinggi. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari. Misalnya lagi, saya pernah baca ya, dan saya pernah ditanya sama pasien adalah buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi ataupun besinya tinggi. Contohnya buah naga merah. Itu juga sebenarnya harusnya nggak boleh. Jadi artinya em, mereka harus menghindari makanan yang kadar besinya tinggi. Itu bisa dicari ya Pak ya di berbagai di internet ataupun di kemasan gitu. Itu bisa dilihat kadar besinya dan bagaimana kadar vitamin C. Kalau memang tinggi itu harus dihindari oleh mereka. Dan bagaimana juga kalau misalnya pertamanya adalah bagaimana mengenai daging. Kalau daging boleh, tetapi tentu tidak berlebihan ya. Terus sayuran sangat dianjurkan. Nah, yang kami anjurkan lagi adalah susu. Susu itu sangat baik untuk mereka karena selain menghambat penyerapan besi dari ususnya dan juga kalsiumnya sangat baik untuk bisa membuat tulang mereka juga lebih kuat. Saya rasa itu dari saya. Mungkin nanti Dokter Nuning bisa menambahkan. Silahkan Dokter Nuning. Ya, terima kasih Dokter Teni. Ah, sebenarnya sih aku sih jarang yang pantang gimana, cuma memang lebih memilih kalau bisa makannya mm, unggas lah ayam, bebek, ikan. Memang terus kalau untuk minuman memang sangat mengurangi minuman berwarna ya. Cuma minum air putih dan teh tawar. Memang mengurangi gula karena memang kan talasemi penumpukan zat besi bisa di sel pankreas, bisa gampang terkena diabetes juga takutnya. Jadi saya mengurangi gula. Kemudian kalau makanan itu saya paling makan unggas atau ikan, seafood saya masih makan sedikit-sedikit, daging juga masih makan sedikit. Kemudian kalau buah-buahan, hmm, saya udah ini menghindari yang vitamin C ya, memang jadi yang memang vitamin C-nya sedikit, yang besar saya udah tidak makan gitu. Tapi ya kalau mau kan manusiawi ya, kalau memang mau ya makan. Cuma intinya sih cuma tadi kembali lagi ke tahu diri aja gitu. Gitu ya kira-kira. Makasih. Gaya Baik. hidup kali Dokter Nuning. Ya,
Mungkin ada Belum saran sebut khusus nih gaya yang bisa hidupnya diterapkan nih. selama ini sama dokter Nuning seperti Gaya apa? hidupnya. Aku tuh orangnya memang kebetulan senengnya di rumah, jadi istirahat ya. Jarang tuh zaman kuliah ya, SMA, kuliah ketika zaman teman-teman suka pagi malam lah ya gitu kan ya. Anak muda biasa gitu saya nggak suka sih. Jadi memang saya lebih ke senang di rumah dan tidur gitu. Jadi cuma memang gaya hidup saya tuh nggak macem-macem sih ya, pokoknya nggak banyak kepengen gitu. Jadi ya waktunya istirahat ya udah zaman kuliah itu. Jadi selesai kuliah ya saya main sebentar ke mall, tapi ya jam 7 jam 8 sudah di rumah istirahat gitu. Saya harus pintar-pintar menjaga kondisi nih supaya semua rencana saya tidak berantakan gitu. Maksudnya saya harus kuliah, saya harus transfusi gitu. Jadi untuk talasemi memang harus lebih bisa mengukur tenaga gitu. Jadi kita memang tidak bisa kayak orang normal yang pulang pagi mungkin habis jalan-jalan sama temen, nggak bisa. Jadi itu kita lebih ke tahu diri aja, terus menjaga kesehatan dan makanan juga agak bukan dipantang sih, saya lebih hati-hati aja gitu. Kalau sekarang sudah punya suami, sudah punya anak, ya suami dan anak juga kadang udah paham kalau seperti kadang-kadang tadi dokter Teni bilang ada suka komplikasi ke tulang, memang saya udah mengalami tuh. Jadi kalau jalan di mall sudah tidak terlalu bisa capek, jadi ya memang lebih banyak istirahat sih. Kalau udah pulang kerja sudah di rumah saja. Tuh. Itu Pak, terima kasih dok. Baik, terima kasih Mbak Nuning. Memang Satu poin lagi saya tambahkan, gimana Dokter Pak, Teni? nggak boleh merokok pastinya. Ah, itu penting sekali, Dok. Ya, Betul. tidak merokok karena begini, satu rokok itu membuat paru-paru terganggu ya, padahal talasemia sendiri HB-nya rendah sedikit aja, eh, nafas terganggu gitu. Apalagi bisa bayangkan kalau paru-parunya juga udah terganggu lagi gitu. Jadi sangat kita prinsipnya kita sangat ingatkan anak-anak ini untuk hidup sehat. Oh, satu lagi mengenai olahraga. Mungkin olahraganya juga harus dihindari olahraga yang apa itu namanya? Kontak fisiknya sangat kuat. Misalnya nih, senang bertinju misalnya, ya jangan gitu. Orang tulangnya rapuh ya gitu. Terus misalnya senang basket boleh dok, boleh sih. Tapi kalau masalah kalau bertumpu terus sering tabrakan misalnya kayak gitu kan ya jangan, karena itu membuat nanti tulangnya mudah patah. Bukan apa-apa, tulangnya talasemia itu berbeda. Jadi pada saat dia patah, penyambungannya tidak seperti anak normal karena tadi sudah mengalami penipisan gitu. Itu juga harus diperhatikan. Itu Pak tambahannya. Makasih. Baik, terima kasih Dok Teni atas tambahan tadi ya. Memang perilaku hidup bersih yang sehat itu yang perlu kita camkan di sini, khusus pada penyandang atau penyintas thalassemia. Makanan-makanan perlu dikontrol, minuman juga perlu dikontrol. Ada yang direkomendasikan tadi oleh Dokter Teni, sayur, buah, susu begitu ya. Kemudian tadi Dokter Nuning juga bagaimana kesehariannya menyampaikan tidak ada pantangan, tapi tentu ada makanan-makanan yang memang sebaiknya dihindari, ada yang memang sebaiknya memang mensupport untuk pengobatan dari kesehariannya begitu seperti itu ya. Baik, terakhir barangkali Dokter Eva bisa monitor saya. Ada pertanyaan, Bu Eva. Ini khususnya untuk mungkin bisa jawab oleh pemerintah ya. Ada tentang data nih, Bu Eva. Kenapa di Jawa Barat nih penyebabnya prevalensi thalassemia tertinggi di Jawa Barat? Ini ada kasusnya di sana seperti apa? Ada penyebab tertentu, faktor-faktor apa yang menyebabkan di sana gitu. Sekaligus mungkin Bu Eva untuk kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa menutup temu media pada siang hari ini. Oh masih ada ternyata masih satu lagi. Mungkin satu-satu dulu. Bu Eva dari Saudara Yohanes juga nih soal tadi yang soal data di Jawa Barat. Kemudian ditanyakan lagi soal bagaimana terapi pasien. Kan biayanya cukup tinggi nih, 400 sampai 500 juta per tahun. Apakah ditanggung oleh negara melalui JKN? Tadi mungkin sempat disinggung oleh Dokter Teni bahwa ini juga
ditanggung oleh dengan skema JKN atau BPJS Kesehatan. Tapi mungkin perlu ditekankan lagi oleh Ibu Eva. Silakan Bu Eva. Ya, makasih Mas Aji. Jadi ini yang penting ya. Kenapa Jabar? Secara umum Indonesia kan memang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia itu berada di tabuk talasemi ya. Jadi artinya memang kita berada di jalur itu. Nah, ini karena permasalahan genetik lebih kepada bagaimana nanti kita mengupayakan. Kenapa selama ini masih ada lagi banyak di Jabar gitu ya? Karena mungkin selama ini kita tidak membatasi gitu ya. Tahu-tahu orang sifat pembawa dengan pembawa nanti akhirnya dia akan menjadi ya terjadi perkawinan dan akan menjadi menyebabkan keturunan terkena. Nah, inilah yang akan ke depannya bagaimana kita bisa mengupayakan bahwa orang yang memang membawa sifat jangan sampai menikah dengan sama-sama pembawa gitu ya sehingga tidak menghasilkan keturunan yang talasemi. Inilah yang kita lakukan dengan melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini ini memang kami mengupayakan sekarang ada skemanya dua macam. Tadi skema pertama memang yang pada eh, saudara kandung gitu ya, itu memang langsung otomatis ditanggung BPJS. Tapi kami sudah melakukan beberapa upaya, nanti akan kita buat programnya secara nasional, kita sedang menghitung pembiayaan, bahwa kita melakukan deteksi pada anak-anak yang sekolah gitu ya. Pada anak sekolah ini kita melakukan deteksi untuk bisa lebih mengetahui gitu. Sehingga berharap ya ketika mereka tahu bahwa mereka membawa sifat, mereka tidak akan menikah sesama itu sehingga tidak menyebabkan faktor genetiknya menjadi turunannya akan terkena gitu ya Mas. Jadi kita itu yang kita hindari. Nah, kita mengupayakan mudah-mudahan nanti Jabar nanti bisa misalnya pada orang yang sudah kita masih membuat skema pemikirannya misalnya memakai gelang itu jangan menikah sesama yang memakai gelang tersebut gitu ya. Tapi ada memang beberapa usulan apakah itu nanti tidak menjadi diskriminasi atau lain sebagainya. Bu Direktur, apakah ada kendala dengan koneksi, Bu? Akan terus banyak gitu ya. Nah, ini yang teman-teman wartawan sama-sama kita berikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari perkawinan dengan sesama yang pembawa sifat ya. Nah, kemudian tadi apakah ditanggung Dokter Teni tadi sudah menjawab bahwa memang ada beberapa kita sudah menanggung pembiayaannya. Dan kita memang sedang mengupayakan karena ada beberapa hal ya terkait peraturan Menteri Kesehatan yang mungkin memang perlu kita perbaiki terkait dengan peningkatan pelayanan ke depannya. Terima kasih. Tapi ditanggung gitu ya, Mas. Terima kasih. Baik, Mungkin bisa saya tambahkan, Bu Direktur. silakan. Jadi mengenai pembiayaan ini, Silakan, Mas. alhamdulillah BPJS menanggung semua artinya pengobatan talasemia kecuali transplantasi yang tadi saya sampaikan itu belum ya. Jadi masih swasta. Jadi kalau ada pasien yang mungkin pernah baca transplantasi untuk pasien talasemia itu semua masih bukan BPJS. Nah, tapi prinsipnya transfusi, obat kelasi, besi, beberapa mungkin ada yang beberapa memerlukan obat lainnya ya. Itu semua ditanggung BPJS, Mas Aji. Jadi kalau memang misalnya pada seorang penyintas terus kemudian mengalami komplikasi, itu pun ditanggung BPJS semua. Jadi bisa bayangkan, makanya pengeluaran talasemia untuk BPJS adalah menduduki peringkat. Jadi kita pasiennya misalnya 11.000 tetapi sudah peringkat 5. Bandingkan dengan peringkat 1 tetapi dia kan puluhan ribu atau ratusan ribu. Jadi memang pengeluarannya cukup besar untuk pasien thalassemia. Dan Baik, cukup ya. Dokter Teni ada tambahan tadi ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Ibu Eva, mungkin ada himbauan terakhir, Dok, kepada masyarakat. Ya,
Terima kasih Mas Aji, terima kasih kepada Dokter Teni dan Dokter Utami ya tadi yang sudah memberikan paparan. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media. Sekali lagi kita berharap bahwa masyarakat bagi yang ingin melakukan ya deteksi ya bisa dilakukan di puskesmas untuk awal gitu ya. Kemudian yang memang eh, atau ya yang sedang kita lakukan pada anak-anaknya yang kelas di pendidikan ya di satuan pendidikan, kita juga akan melakukan upaya deteksi. Nanti diharapkan memang keluarga eh, memberikan ya izin untuk bisa dilakukan deteksi. Dan artinya menerima ya siap, artinya ketika dilakukan deteksi ternyata dia pembawa sifat, dia harus mengikuti anjuran yang sudah kita sampaikan untuk bisa menghindari ya keturunannya dari menjadi talasemia gitu ya. Ini penting dilakukan, bukan berarti kita melakukan diskriminasi ya terhadap itu, karena memang hal itulah yang harus kita lakukan. Kan tadi sudah jelas bahwa kita tidak bisa mengupayakan kecuali dengan menghindari perkawinan gitu ya. Itu hal yang utama yang harus dilakukan. Jadi harus diikuti anjuran tenaga kesehatan, dokter yang nanti merawatnya, bagi yang terkena juga mengikuti tata laksana yang sudah dibuat gitu ya. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan wartawan. Sekali lagi informasinya agar disampaikan ke seluruh masyarakat kita agar mereka memiliki pengertian yang sama sehingga permasalahan talasemia di Indonesia bisa kita tangani dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Dua hal penting yang saya catat dari temu media pada kali ini adalah pertama bahwa thalassemia ini memang belum bisa disembuhkan, tetapi dapat dicegah ya dengan deteksi dini di puskesmas. Oleh karena itu kita menghimbau pada masyarakat melalui media ini, yuk jangan ragu untuk deteksi dini di puskesmas. Yang kedua, bagi yang sudah mengidap thalassemia, ini tentu pengobatannya, pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh skema JKN atau BPJS Kesehatan, kecuali tadi yang Dokter Teni sampaikan soal apa dok tadi dok? So, Transplantasi, transportasi ya, itu yang belum. Kalau transfusi darah dan lain-lain itu transfusi darah bisa. tanggung semuanya. Jadi itu poin-poin yang sudah disampaikan oleh tiga narasumber kita, termasuk tadi sharing dari Dokter Nuning begitu ya. Terima kasih kepada tiga narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini dan juga para rekan-rekan wartawan yang sudah hadir pada temu media pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Aji, makasih Terima kasih, semuanya, Mbak izin Direktur, ya. Ibu Kasih sekalian. ke Teni terus Ini Dokter Nana. kami. Terima kasih teman-teman wartawan. Makasih Mas, iya Ibu Dok, makasih Dok.